Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap hari ini tetap diberi kesehatan dan tentunya tetap menjalankan protokol kesehatan dan menjauhi kerumunan. Untuk materi hari ini kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelum memasuki materi kali ini, perhatikan pakaian kalian terlebih dahulu. Terbuat dari apakah dan bagaimana tahapan-tahapan tersebut sampai bisa menjadi pakaian. Nah, agar kalian dapat mengetahui bagaimana tahapan tersebut, kita akan belajar tentang kerajinan serat. Apa sih itu serat? Serat sendiri itu memiliki pengertian suatu jenis potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang utuh. Serat sendiri sering dikaitkan dengan sayuran dan buah-buahan. Karena apa? Mengandung serat yang tinggi. Selain itu juga, serat alam itu merupakan bahan baku dalam pembuatan benang dan kain. Serat dibedakan menjadi dua, yaitu serat dari tumbuhan dan serat dari hewan. Serat dari tumbuhan itu digolongkan berdasarkan asalnya menjadi 4, yaitu dari biji, batang, daun, dan buah. Contoh dari serat dari biji yaitu kapas dan kapuk. Pada zaman dahulu sering kapas dan kapuk digunakan dalam isian bantal. Tetapi untuk sekarang jarang sekali digunakan dan lebih digunakan dalam produk kosmetik. Terus untuk serat tumbuhan dari batang bisa menggunakan batang yang berkambium ataupun tidak berkambium. Contohnya ini dari tumbuhan anggrek, bisa beringin, ataupun mahkota dewa. Contoh dari serat tumbuhan dari daun yaitu dari daun nanas, daun pandan menduri yang biasa digunakan dalam pembuatan tikar, dan daun eceng gondok yang sering kita jumpai dalam tas, yaitu yang sebelumnya dipipihkan dan kemudian dikeringkan. Yang selanjutnya yaitu serat dari hewan yang digolongkan menjadi dua, yaitu dari setapel dan filamen. Di sini dimaksudkan dengan setapel yaitu berasal dari rambut hewan yang tebal. Contohnya wool yang berasal dari hewan domba, alpaka, unta ataupun kelinci. Sedangkan untuk serat hewan dari filamen didapatkan dari kepompong ulat sutra. Serat alam dibedakan menjadi dua, yaitu serat alam tumbuhan dan serat alam hewan. Serat alam tumbuhan dibedakan berdasarkan asalnya menjadi 4, yaitu dari biji, batang, daun, dan buah. Contoh dari serat tumbuhan biji yaitu kapas dan kapuk, yang pada zaman dahulu sering digunakan untuk isian bantal dan kasur. Tetapi untuk sekarang kapas dan kapuk lebih digunakan dalam produk kosmetik. Contoh untuk serat tumbuhan batang yaitu batang dari anggrek, mahkota dewa, bisa juga dari pohon beringin. Dalam penggunaan serat tumbuhan batang ini bisa menggunakan batang yang memiliki kambium ataupun tidak memiliki kambium. Untuk serat tumbuhan daun yaitu bisa menggunakan daun pandan menduri, daun nanas ataupun daun eceng gondok yang sering kita temui dalam pembuatan tas, yang sebelumnya eceng gondok itu dikeringkan yang kemudian dipipihkan. Terus untuk serat tumbuhan buah ini sabut dari kelapa. Kenapa sabut dari kelapa bisa dimasukkan ke dalam buah? Jika kita mempelajari dalam ilmu IPA, serat sabut kelapa ini termasuk
dalam buah, sedangkan kelapa yang sering digunakan dalam bahan tambahan makanan itu adalah bijinya. Tetapi bagi orang awam, hal tersebut malah terbalik. Untuk serat alam hewan dibedakan menjadi dua, yaitu setapel dan filamen. Di sini setapel menggunakan rambut-rambut tebal pada hewan, contohnya yaitu domba, alpaka, unta, ataupun kelinci. Sedangkan serat hewan filamen menggunakan kepompong ulat sutra. Ingat ya, bukan ulatnya, melainkan kepompongnya. Yaitu di mana ketika ulat mau berubah menjadi kupu-kupu harus melewati proses kepompong. Di luar kepompong nanti akan terdapat jaringan-jaringan yang nantinya dipintal, dan itulah yang disebut dengan benang sutra. Kelebihan dari serat alam tumbuhan yaitu kuat, tahan lama, bentuknya tetap, dan permukaannya halus. Bisa dikatakan juga bertekstur sesuai produknya. Sedangkan kelebihan untuk serat alam hewan disukai oleh negara-negara Eropa. Dan memiliki permukaan lembut dan halus. Sekian pembelajaran pada hari ini. Sebelum Ibu tutup, kita simpulkan bersama-sama, yaitu serat alam memiliki pengertian yaitu suatu jenis potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang utuh. Ingat ya, kata kuncinya ada memanjang utuh. Serat alam dibedakan menjadi dua, yaitu tumbuhan dan hewan. Untuk serat alam tumbuhan dibedakan menjadi 4, biji, batang, daun, dan buah. Sedangkan serat alam hewan dibedakan menjadi 2, setapel dan filamen. Untuk pertemuan selanjutnya yaitu teknik pengolahan bahan serat. Untuk pertanyaan, jika kalian masih bingung silakan tulis di kolom komentar. Tetapi sebelumnya kalian harus subscribe dan like channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kalian memiliki pertanyaan pada materi hari ini, silakan tulis di kolom komentar. Tetapi sebelumnya kalian harus subscribe, like, and share channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.